Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amalia Fatunisa, NIM 05010322008 dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 2A. Dengan video ini saya akan menjawab soal UAS Ushul Fikih dengan dosen pengampu Bapak Syamsuri. Soal yang pertama, persoalannya ketika tamasya kita menggunakan fasilitas umum yang berbayar seperti toilet, contohnya kayak kalau kencing bayar 2.000, kalau mandi bayar 3.000, kayak gitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukum dalam penggunaan fasilitas umum tersebut yang berbayar, dan jelaskan dengan metode ijtihad. Dalam menjawab soal tersebut, saya akan menggunakan metode maslahah mursalah. Maslahah mursalah sendiri adalah konsep yang digunakan dalam ijtihad untuk mengejar kemaslahatan umum tanpa memiliki dasar hukum yang spesifik dalam sumber-sumber hukum Islam. Metode ini memungkinkan penafsiran yang fleksibel untuk mencapai manfaat atau kemaslahatan yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat. Dalam kasus penggunaan fasilitas umum berbayar seperti toilet tersebut, metode maslahah mursalah dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan kesehatan dan kebersihan. Jadi penggunaan fasilitas toilet berbayar dapat dianggap sebagai langkah untuk mempertahankan kesehatan dan kebersihan masyarakat. Dengan adanya toilet berbayar, fasilitas tersebut diharapkan akan terjaga kebersihannya karena ada biaya yang dibayarkan oleh pengguna untuk pemeliharaan fasilitas tersebut. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang kedua itu menjaga kualitas fasilitas. Melalui tarif yang dibayarkan oleh pengguna, fasilitas umum seperti toilet berbayar dapat dipertahankan dalam kondisi yang baik dan diperbarui secara teratur. Hal ini dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu ada menyediakan pendapatan. Dalam beberapa kasus, fasilitas umum berbayar seperti toilet dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah atau pengelola. Pendapatan ini dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur perawatan fasilitas umum lainnya atau penyediaan layanan publik yang lebih baik. Meskipun tidak ada dasar hukum yang spesifik dalam sumber-sumber hukum Islam yang mengatur penggunaan fasilitas umum berbayar seperti toilet, metode maslahah mursalah memungkinkan penafsiran yang mempertimbangkan kemaslahatan umum dan manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan fasilitas tersebut. Namun, dalam mengaplikasikan metode ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan prinsip-prinsip lain serta kepentingan dan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan soal nomor 2, ketika ada seseorang yang berselisih karena dua orang laki-laki tersebut memperebutkan seorang perempuan. Laki-laki pertama mengaku pernah menikah siri dengan perempuan tersebut. Kemudian laki-laki pertama itu bekerja atau melakukan perjalanan ke luar negeri yang sangat lama dan tidak diketahui kabarnya. Apakah ia sudah meninggal atau bagaimana, itu tidak ada kabarnya. Karena tak kunjung ada kabar, akhirnya perempuan tersebut menikah dengan laki-laki kedua dengan pernikahan sah di KUA. Setelah berjalan lebih dari 1 tahun, akhirnya laki-laki pertama tersebut kembali dan menyebabkan perselisihan antara laki-laki pertama dan kedua dan tidak bisa selesai dengan jalur damai. Kemudian perselisihan tersebut dibawa ke meja hijau dan posisinya saya adalah seorang hakim. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara saya memutuskan perkara perselisihan yang telah terjadi tersebut? Gunakan dengan metode ijtihad. Dan jawaban saya, dalam memutuskan kasus ini saya akan menggunakan metode ijtihad berupa ijma'. Ijma' sendiri dalam bahasa Arab yaitu kesepakatan atau sependapat tentang suatu hal. Dan pengertian lain tentang ijma' yaitu kesepakatan ulama mujtahid dalam memfatwakan hukum suatu masalah. Dalam hal ini saya akan menggunakan hukum dari para imam madzhab. Yang pertama itu pendapat Imam Malik.
bahwa pendapat Imam Malik tersebut terkait istri yang suaminya hilang atau suami mafqud diberikan batasan waktu untuk menunggu kejelasan kabar suaminya selama 4 tahun. Jika dalam waktu tersebut tetap tidak ada kabar mengenai suaminya tersebut, maka ia diperkenankan menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Maka setelah seorang istri tersebut menjalani masa iddah, maka istri tersebut sudah halal untuk menikah lagi. Kemudian bila mana setelah pernikahannya dengan orang lain kemudian suaminya yang mafqud tersebut kembali lagi, maka suami yang mafqud tersebut sudah tidak berhak atas istrinya atau tidak memiliki khiyar atau pilihan, karena istrinya sudah menjadi istri orang lain, baik istrinya tersebut sudah digauli maupun belum. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari Imam Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i dalam kasus mafqudnya suami memiliki dua pendapat yang berbeda antara pendapatnya dalam qaul qadim dan dalam qaul jadidnya. Dalam qaul qadim, beliau menghukumi sama dengan Imam Malik kaitannya dengan batasan masa tunggu. Namun demikian Imam Syafi'i memberikan khiyar atau pilihan bila mana mafqud itu kembali setelah perkawinan istrinya dengan suami yang baru dan mereka sudah sempat melakukan hubungan suami istri. Mafqud diperkenankan memilih antara mengambil istrinya kembali ataupun maharnya istri mengembalikan mahar dari suami mafqud tersebut. Kemudian sedangkan dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada masa tunggu khusus bagi istri yang suaminya mafqud. Istri tidak diperkenankan menjalani iddah sebelum adanya kejelasan ataupun keyakinan akan matinya mafqud tersebut. Kemudian apabila sudah diyakini kematiannya dan istri sudah menikah lagi dengan orang lain, kemudian tiba-tiba mafqud datang kembali, maka perkawinannya dengan suami kedua itu difasah atau pernikahannya itu batal ya, karena adanya salah sangka terhadap diri mafqud. Dan jadi kesimpulannya, apabila saya di posisi hakim yang memutus perkara tersebut, dalam kasus yang sudah dijelaskan itu tidak diketahui tepatnya suami mafqud tersebut sudah berapa lamanya tidak memberi kabar, maka saya akan memastikan terlebih dahulu bahwa jika dirasa suami mafqud tersebut sudah tidak memberi kabar selama 4 tahun plus masa iddah yaitu 4 bulan 10 hari, maka suami mafqud yang kembali akan dihukumi fasah yaitu batal karena ia sudah tidak memberi kabar selama batasan waktu suami mafqud tersebut. Dan nomor yang ketiga, dalam maslahah itu ada yang namanya maslahah mulghah. Jadi pertanyaannya, kenapa sih kok masih disebut maslahah begitu? Padahal sudah jelas itu mulghah. Dan di sini saya akan langsung menjawab ya. Mulghah sendiri artinya ditolak, digugurkan, dinyatakan tidak berlaku, tidak sah dan juga ilegal. Sedang maslahah mulghah yaitu artinya sesuatu yang mendatangkan manfaat namun ditolak dan dibatalkan oleh syariat atau ayat Al-Quran atau hadis. Maslahah mulghah yaitu dapat diartikan maslahah yang oleh seseorang bisa jadi dianggap sebagai maslahah namun syariat tidak menganggapnya demikian. Bahkan terdapat dalil yang jelas menolak maslahah tersebut. Contohnya yaitu mencuri, yang kedua bisnis pelacuran, menyelenggarakan perjudian, bisnis minuman keras, profesi sebagai pembunuh bayaran, kemudian bekerja sebagai pegawai di pabrik minuman keras, dan masih banyak lagi. Dan semua pekerjaan yang sudah saya jelaskan itu tidak mendatangkan manfaat ya. Jadi itu bisa menghasilkan uang. Namun ditolak dan digugurkan oleh syariat sehingga tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Para ulama sepakat bahwa maslahah seperti di atas merupakan manfaat yang harus ditolak. Ada manfaatnya tapi tidak boleh diambil. Saya akan memberikan contoh yang lebih konkret lagi yaitu maslahah yang didapat ketika seseorang itu minum khamr. Bagi peminumnya sendiri itu akan mendapatkan manfaat ya, seperti peminum tersebut akan merasakan enak dan juga tenang setelah meminum khamr tersebut. Namun syariat dengan tegas menolak maslahah semacam ini karena sudah jelas ya bahwa minum khamr itu
sangat-sangat dilarang. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.